Saya sendiri berawal dari gang hijau. Gang hijau itu waktu itu sudah pernah menanam hidroponik di gang ya, tapi kurang maksimal. Nah, di sini saya memfasilitasi buat warga yang membutuhkan sayuran. Ini intinya dijadikan etalase, Pak. Warung hidroponik ini, jadi kami mengolah hasil budidaya hidroponik yang ada di pekarangan kami nih, yang memanfaatkan lahan di masjid ya. Produk-produknya itu kayak jahe, terus kita juga punya keripik pegagan, terus ada abon lele, terus keripik ubi, stik kelor, dan frozen. Frozen itu kita juga ada nugget, frozen lele, frozen kangkung, tahu bakso, smoothie pakcoy, ada smoothie kale, jamu dari hasil kebun kami yaitu seperti teh bunga teleng, ultimate, dan empon-pon. Selain itu juga kita jual dalam bentuk mentahnya. Buat warga yang datang atau pengunjung yang datang mau beli sayurannya pun kami layani. Masalahnya dari para penggiat itu bagaimana caranya dia memasarkan kan. Nah, untuk pemasaran ini saya itu tadinya masih otodidak ya, masih belum gimana caranya memasarkan ya. Nah, karena ada banyak sayuran, akhirnya saya coba untuk pasarkan di WhatsApp group. Di WhatsApp group itu ada RT, ada RW grup ya. Nah, di situ ternyata kalau kami jual dalam bentuk sayuran mentah itu nilainya dikit. Saya nggak dapat tambahan, gimana saya bisa membagi buat yang lain gitu. Akhirnya saya siasati dengan cara olahan tadi, pecing kangkung. Nah di situ, Bu kok nggak ada nasinya? Lagi-lagi akhirnya saya tambahkan, kombinasikan lagi ada nasi, lauk, dan merambahlah ke catering tadi. Di situ setelah ada kegiatan OKOC dulu Mas, Pak Janu. OKOC saya ikut pelatihan 3 hari, mau ambil tema apa nih, mau snack apa nasi. Akhirnya saya ikut yang snack dan nasi. Saya mulai ikut kurasi di beberapa instansi. Beberapa bulan kemudian kami baru bisa diterima untuk mengisi beberapa instansi dan bahkan kontrak waktu itu 1 tahun dengan Dinas Perindustrian untuk pengadaan menu makan dan minum. Nah, berlanjutlah sekarang, terus akhirnya dibina lagi oleh PJLP, terus Jakpreneur, Dinas KPKP, itu bagaimana caranya masuk lewat e-order. Nah, di situ lagi alhamdulillah seperti air, saya menambah tenaga kerja. Tenaga untuk masak itu saya pakai lingkungan sekitar saya, ya sama di wilayah RW juga. Jadi yang masak nasi lain, yang bungkusin kardus juga beda. Saya bisa mengajak 18 ojol untuk mendistribusikan makanan-makanan yang sudah dipesan. Kami juga supply di MNC udah 3 tahun ini. Dari mulai dibina oleh Dinas KPKP itu, kami juga supply untuk kegiatan makan minum di MNC. Makan pagi, siang, malam, setiap hari. Pertama kali saya ketemu Bu Haryati itu masih di rumahan, masih dalam bentuk ganggang, belum bentuk kelompok. Kelompok sih udah, cuma masih di rumah, belum sebesar seperti ini. Terus kita bina, masuk Jakpreneur. Terus waktu itu kan berawal dari catering dan gang hijau. Jadi gang hijaunya itu ada beberapa catering jenis-jenis makanan dan minuman diambil dari hasil dia menanam di sekitar gang. Lalu diolah hasil catering sama kelompoknya. Sudah masuk ke Jakpreneur, kita bina dari mulai pengemasan, cara mengemas yang baik, cara membuat mencetak dus yang baik, yang terlihat lah seperti layaknya dus yang layak yang layak lah untuk dikonsumsi gitu dusnya ya. Nah udah seperti itu kita juga masukkan ke e-order. Jadi alhamdulillah tuh setelah
pemasaran kami ada di e-order, Shopee Food, Instagram, Facebook. Itu membawa dampak yang positif membantu para penggiat petani yang ada di wilayah kami. Yang penting itu masyarakatnya dulu, pembinaan masyarakat dulu. Kalau mereka sudah mempunyai itu akan mudah. Jadi saya harus ada dukungan dari RT, RW, LMK, masyarakat sekitar, itu baru bisa hidup. Gak bisa saya mau gemes nih, saya kepengen bikin tapi tidak ada dukungan dari mereka, nggak akan jadi. Kalau dukungan itu sekarang udah ada? Dukungan itu alhamdulillah ada. Ibu-ibu berkegiatan gimana caranya itu biar tumbuh wirausaha tadi loh Pak, saya bilang. Biar mereka itu pada mandiri. Yakin loh kalau kamu itu bisa dengan menjual apa yang ada di sekitar kamu tuh bisa. Apa yang kamu tanam itu kamu pasti bisa gitu. Minimal mengurangi kos belanja. Kendalanya itu ya support dari masyarakat ya. Saya kan awalnya itu kan sebagai juru jumantik, memantau jentik nih ya. Nah di situ tuh ada lomba gang hijau. Terus gimana caranya biar wilayah itu hijau? Itu saya perlu dukungan dari warga dan kayak RT RW-nya kan. Nah disitulah saya menyisihkan sedikit dari biaya uang operasional ya untuk membeli tanaman. Katanya dibilang itu gila apalah gitu ya dulu tuh. Tapi setelah mengikuti lomba dan menang tingkat nasional baru mendapatkan apresiasi. Alih-alih rata-rata seperti itu ya. Jadi saya meyakini aja sih kalau itu bukan kerikil ya, tapi itu nanti suatu saat saya akan dapat bonusnya dengan saya melakukan sesuatu yang bermanfaat, yaitu yang intinya saya menanam, memberikan berbagi pengalaman ya, bukan penyuluhan ya, berbagi pengalaman mau dipakai atau tidak, mau diikutin atau enggak itu tidak masalah. Tapi pada akhirnya ya warga antusias, alhamdulillah ini sih ikut support. Bahkan ini sekarang malah semua warga tuh nanam anggur. Rata-rata kayaknya kepengen dibikin anggur semua gang-gang sempit gitu Pak. Dan pelan-pelan yang tadinya mereka tuh saling biasa ya Pak ya, kalau misalkan ada gap lah antara ibu-ibu PKK kan seperti itu ya, nggak didukung, ada ya iri-irian gitu. Tapi saya tetap jalan aja terus. Yang penting saya tetap melakukan penghijauan dan sampai sekarang alhamdulillah diterima. Bahkan malah semuanya ya, kalau saya lihat itu bergandengan tangan untuk bercocok tanam dan malah bertanya gimana caranya kalau punya produk, bagaimana caranya berwirausaha. Sampai saat ini sudah menginjak mau ke arah 3 tahun itu kami alhamdulillah bisa memberikan pelayanan Jumat Berkah secara kontinu, itu belum terputus. Jumat Berkah itu jadi Jumat berbagi berkah dengan memberikan menu makanan kepada para jamaah yang ada di masjid. Yang tadinya itu baru 70 box nih Pak, sekarang jamaah menambah dengan adanya penghijauan di sini. Dari 70 jamaah sekarang menjadi 300 estimasi yang ada di Masjid Baitur Rahim, bahkan sampai di luar-luar. Inilah yang kami bisa berikan. Kadang suka miris juga sih, karena nggak bisa terpenuhi semua, karena dana kami yang minim, adanya cuma segitu ya semampu kami gitu. Seperti itu. Sekarang tuh rutin 300? 300 itu. Nggak pernah putus? Nggak pernah putus. Alhamdulillah. Dan itu di situ juga kelompok wanita tani kami membuka usaha. Jadi masing-masing anggota kelompok wanita tani itu akhirnya alhamdulillah mempunyai usaha secara online, belajar secara pelan-pelan. Yang tadinya itu ibu rumah tangga yang biasa, ada yang bikin biji putu mayang. Jadi udah punya produk-produk unggulan, ada yang bikin puding, kue gitu Pak. Dia bisa membantu perekonomian keluarga, itu saya udah senangnya minta ampun Pak. Harapan saya ya gitu, semoga
khususnya wilayah saya ini mempunyai apa ya Pak ya, tujuan yang sama seperti yang saya harapkan, itu yaitu membuat wilayah yang hijau, saling gotong royong, terus bisa memanfaatkan apa yang ditanam itu bermanfaat untuk orang banyak, bahkan itu kayak tanaman-tanaman toganya juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Terus kita juga bisa melayani akupresurnya dengan melakukan pembinaan tadi. Kelompok kami ini udah diajarin Pak akupresur. Jadi bagaimana caranya mengurangi para pasien yang datang ke puskesmas. Nah di situ adanya posyandu, adanya lansia. Ini peran kami. Bagaimana caranya kami melayani mereka, misalkan punya keluhan, apakah itu asam lambung, pusing. Nah itu kita punya produk-produk herbal yang ada di lingkungan ini yang kami berikan kepada lansia dan balita. Bagaimana melancarkan ASI, bayi mencret, ya gitu-gitu nih Pak. Ini jadi senang. Akhirnya jadi yang tadinya cuma kumpul-kumpul biasa, dia sampai hafal ramuannya apa, titik akupresurnya bagaimana. Setiap Jumat itu kami selalu olah latihan-latihan menghafal produk dan akupresur tersebut. Karena saya harapnya mereka itu biar terus ada pemasukan, mereka juga ada rutinitas kegiatannya gitu loh Pak. Itu perlu support. Bisa, asal Bu Haryatinya harus lebih memajukan lagi Pak. Kan kalau saya sebagai jakpener saya sudah berusaha ya mengenalkan cateringnya ini ke kelurahan, kecamatan, memperkenalkan. Saya pribadi datang langsung. Nah sekarang tinggal dari Bu Haryatinya nih. Bu Haryatinya juga kan harus sama juga mendukung usahanya, datang bawa proposal ke kelurahan, kecamatan, apapun ke tempat-tempat lain gitu. Kan dari saya jakpener udah saya bantu dari segi online-nya juga, dari segi offline-nya. Jadi si Bu Haryatinya juga sebagai pelaku usahanya harus sama-sama juga Pak, bergerak sama-sama maju bersama gitu. Keren sih, bagus, udah udah aktif, udah bener-bener nggak merasa dirinya tuh paling wah, nggak merasa udah maju, nggak merasa. Dia tetap low profile sih ya, tetap begini Bu Haryati, tetap membantu orang-orang sekitarnya, kelompok sekitarnya. Kalau alhamdulillah Bu Haryati sih open minded ya, welcome juga. Setiap apa yang kita kasih masukan, oh begitu ya Mbak Cucum ya, oh begitu ya Bu Halimah, oh begitu ya Bu Heni, dia mau Pak untuk berubah. Nggak pernah dia bilang tidak bisa. Jadi semua harus bisa. Pokoknya intinya saya hanya pengen memberdayakan lingkungan Pak. Saya kepengen semuanya kerja, semuanya pada dapat hasil.